Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mulai pada malam hari ini membahas tentang fiqhus shalah, fikih tentang sholat. Meskipun saya yakin ini perkara yang sudah sering dan berkali-kali kita pelajari, bahkan sudah setiap hari kita amalkan dan kita praktekkan. Namun tidak mengapa, yang namanya ilmu salah satu sifatnya memang hendaknya diulang-ulang. Hendaknya diingat-ingat kembali. Makanya juga dalam Al-Quran perintah tentang sholat tidak cukup sekali. Wa aqimus sholah wa atuz zakah alladzina yuqimunas sholah wa yutunaz zakah. Begitu ya, diulang-ulang agar semakin lama semakin meresap ke dalam hati, semakin kuat pengamalan, keyakinan kita, pemahaman kita. Karena memang sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah sholat adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat utama, bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai barometer dari ibadah kita. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholahat sholaha sairu amali. Jika sholatnya benar, maka semua amalnya akan menjadi benar. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Jika sholatnya rusak, tidak benar, maka rusaklah seluruh amal. Maka jika di akhirat sholat menjadi barometer, mestinya di dunia juga demikian. Sudah sering kita dengar tentu saja besarnya kedudukan sholat, juga besarnya resiko apabila orang meninggalkan sholat bagi orang yang beriman. Karena itu hendaknya sholat menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun, sesulit apapun, seberat apapun, selagi orang muslim balik masih sadar, tidak ada alasan dia meninggalkan sholat. Kecuali mungkin ibu-ibu yang datang bulan. Selain itu tidak ada. Orang sakit, orang lagi safar, orang lagi susah, tetap wajib sholat kalau dia sakit. Lain halnya kalau puasa, kalau sakit boleh dia tinggalin puasa. Orang pergi haji nggak punya duit, boleh nggak dia nggak pergi haji? Ya boleh. Malah bahaya kalau dia paksain pergi haji nggak punya duit. Tapi sholat, aduh maaf nih nggak sholat dulu, lagi nggak punya duit, ya nggak bisa. Tidak bisa jadi alasan. Saya lagi sakit nggak bisa kemana-mana, nggak sholat dulu, tidak bisa. Harus tetap sholat. Meskipun nanti ada keringanan. Nah, karena itu salah satu hal yang sangat penting juga dalam bab sholat adalah bagaimana kita melaksanakannya dengan sebaik mungkin.
Karena sebagaimana kita ketahui, ibadah itu bukan sekedar bagaimana kita sudah melakukan. Tapi yang tidak kalah pentingnya ibadah itu bagaimana agar dia masuk kriteria sebagai ibadah yang makbulah atau mutaqabbalah. Ibadah yang diterima. Gitu ya. Jadi level kita ini sebenarnya insya Allah bukan lagi orang yang disuruh sholat. Insya Allah udah ada kesadaran sholat. Tapi yang penting berikutnya apa? Sholat kita diterima atau tidak? Itu yang penting. Ya. Kalau sudah diterima, berikutnya lagi ada. Apakah nilainya sudah maksimal atau belum? Nah, itu juga penting. Nah, salah satu pintu agar kita bisa masuk ke dalam hal itu adalah pemahaman ya, atas pengamalan ibadah sholat. Ya, karena secara umum yang namanya ibadah itu selain ikhlas harus memenuhi kriteria ittiba, ya, berdasarkan arahan, ajaran, petunjuk yang telah digariskan. Jadi nggak bisa semau-mau kita, terserah saya mau sholat gimana kayak tidak. Ada aturannya. Ya, maka terkenal dalam kajian Islam hadis yang disebut hadisul musii sholatuhu, dan itu jadi patokan hadis tentang sholat. Hadis orang yang salah sholatnya. Hadis orang yang salah sholatnya. Jadi ada sahabat datang ke masjid Nabi, ke masjid Nabawi. Rasul lagi duduk, ya entah mungkin di sebelah mana gitu ya, di pojokan atau di mana. Maka sholatlah dia. Ya entah sholat apa. Selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bilang sama Rasulullah, sampaikan assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul, kalau bahasa kita gitu. Rasulullah jawab, waalaikumsalam. Tapi apa kata Rasulullah? Irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Kamu sholat lagi tadi. Kamu balik lagi sholat. Tadi kamu belum sholat. Padahal dia habis sholat. Ya, maka dia sholat lagi. Selesai salam begitu lagi. Ucapan salam sama Rasulullah. Jawaban Rasul sama. Kamu balik lagi sholat. Kamu tadi belum sholat. 3 kali dia begitu. Akhirnya dia nyerah. Ya Rasulullah, saya nggak bisa sholat lebih dari itu. Ajarkan saya sholat. Maka Rasulullah ajarkan kalau kamu sholat, bertakbir, baca surat Al-Fatihah, berruku, bangun, sujud. Wallahu a'lam, rupanya mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak dia laksanakan sehingga Rasulullah bilang sholat lagi, tadi kamu belum sholat. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ya tidak cukup bagi kita, yang penting saya udah sholat saya udah ikhlas karena Allah. Iya, itu sudah benar ikhlasnya. Tapi apakah sesuai dengan petunjuk atau tidak? Itu perkara yang juga penting kita hadirkan. Nah, dari itulah kemudian kita upayakan untuk dapat ya menyegarkan kembali, memantapkan kembali pemahaman kita tentang fikih atau hukum sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang sholat ya ini bisa dibahas panjang lebar ya, jangankan sholatnya. Biasanya kalau dalam kajian fikih itu bab toharohnya itu bisa waktu berbulan-bulan gitu ya. Ya bisa kita sederhanakan. Nah, saya mencoba untuk menyederhanakan saja, tapi juga insya Allah mudah-mudahan tidak melewatkan hal-hal yang penting. Baik, kajian tentang sholat kurang lebih ada 5 pembahasan. Pertama apa? Tentang syarat sholat. Kedua, rukun sholat. Ketiga, sunnah-sunnah dalam sholat. Keempat, perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Kelima, perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu kurang lebih sebenarnya kajian fikih tentang sholat. Ya. Baik, yang pertama kita akan bahas bagian pertama dulu. Jadi saya akan coba ya pembahasan fikih sholat ini dalam 3 pertemuan saja. Pertama kita akan bahas tentang syarat-syarat sholat. Ya, kemudian yang kedua tentang apa? Rukun dan sunnah sholat. Ketiga, perkara makruh dan pembatal sholat. Meskipun saya kira itu tidak bisa disampaikan dalam satu pertemuan ini, ya, selain waktunya juga terbatas, ya juga kalau terlalu banyak berat juga kita menerima. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan syarat sholat. Ya, jadi kalau dalam kajian fikih, dalam ibadah, syarat itu ada 2 macam. Pertama syarat wajib, kedua apa?
syarat sah salat. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat yang menyebabkan seseorang terkena kewajiban. Jadi kalau sering dibilang sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, itu pemahaman umumnya. Tapi pemahaman detailnya, nyatanya tidak semua orang wajib. Ya. Ada namanya syarat wajib. Kayak zakat wajib, tapi nyatanya mungkin bahkan lebih banyak yang nggak wajib. Ya, sebab zakat itu misalnya apa? Orang harus punya harta sampai satu nisab, kemudian bahkan haul. Ya, kemungkinan besar, sebagian besar orang itu tidak sampai seperti itu. Ya, apalagi sekarang nih situasi ekonomi katanya semakin sulit, gitu ya. Jadi nggak semua orang wajib prakteknya. Semua ibadah kayak gitu. Nah cuma dibanding ibadah-ibadah lainnya kayak puasa, kayak zakat, kayak haji, sholat ini yang syarat wajibnya paling simpel. Artinya apa? Ya, lebih banyak orang yang terkena kewajiban sholat ketimbang tidak. Apa syarat wajib itu? 3 saja. Syarat wajib sholat. Artinya kapan seseorang menjadi wajib sholat? Pertama kalau dia muslim. Kemudian yang kedua apa? Baligh. Jadi orang kalau udah baligh wajib. Satu lagi, berakal, sadar, akalnya sehat. Nah, kalau salah satu dari ketiga ini nggak ada, ya dia nggak wajib. Bukan muslim, nggak diwajib sholat. Jangan disuruh sholat orang non muslim. Muslim tapi belum baligh, ya masih anak-anak, anak perempuan belum haid misalnya, anak laki belum mimpi junub, ya, atau minimal belum usia 15 tahun. Ya, misalnya kalau tanda balik itu kan apa? Kalau wanita datang haid balik dia. Kalau laki-laki mimpi junub balik. Ya, walaupun usia baru 10 tahun, 11 tahun. Katakan dia tidak haid, dia tidak mimpi. Batas maksimalnya usia 15 tahun. Begitu ya. Balik. Baik, kadang ada orang sudah balik, sudah dewasa tapi hilang akal. Hilang akal ini bukan selalu artinya gila. Bisa juga dia koma, bisa. Termasuk juga hilang akal, ya mohon maaf, orang-orang tua yang sudah pikun. Itu sudah apa wajib? Tidak wajib. Begitu ya. Atau orang pingsan sekian lama, ya berhari-hari misalnya. Ya. Atau termasuk hilang akal tadi, gila atau semacamnya. Nah, dia nggak wajib. Berarti di luar itu, muslim balik berakal wajib. Meskipun lagi sangat sulit, lagi sangat berat, atau lagi sakit, tetap wajib sholat. Nah ini biasanya yang agak penting diingatkan yang sakit. Kadang-kadang yang sakitnya agak males, yang nungguin kesian. Kesian disuruh sholat, padahal justru kesiannya kita ngingetin sholat. Ya. Oh kan nggak bisa bangun, ya sesuai semampunya. Kalau nggak bisa bangun ya tidur. Nggak boleh kena air, bisa tayamum. Ya, intinya kalau ada kesadaran itu, insya Allah dia akan bisa melaksanakan sholat dengan kondisi apa adanya. Ya, karena sakit itu tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat. Baik, itu namanya apa tadi? Syarat apa? Syarat wajib. Nah, yang kedua bentuk syarat namanya syarat sah. Kalau tadi syarat wajib. Kalau syarat satu apa? Syarat yang menentukan pelaksanaan sholat ini sah atau tidak. Ya. Pelaksanaan sholat ini sah atau tidak. Walaupun dia bukan bagian dari sholat. Nah ini yang harus nanti dibedakan. Mana syarat, mana rukun. Mana syarat, mana rukun. Kalau rukun memang harus kita lakukan. Tapi dia bagian dari sholat. Kalau syarat bukan bagian sholat. Tapi orang kalau mau sholat ini harus ada. Kalau ini tidak ada, sholatnya nggak sah. Itu namanya apa syarat? Sholat. Ya, syarat sholat. Nah, maka ketika orang sudah siap-siap mau takbir untuk mulai sholat, maka semua syarat ini harus ada. Kalau satu tidak ada, tidak sah sholat.
Satu tidak ada, satu saja, apalagi semuanya. Satu saja tidak ada, ya nggak sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Yang pertama apa? Bersuci. Wudhu bagian dari bersuci. Ya. Tapi yang namanya bersuci bukan cuma berwudhu. Bersuci atau disebut kalau dalam bahasa fikih disebut apa? Toharoh. Toharoh itu secara garis besar terbagi dua. Bu, Pak, toharoh itu secara garis besar terbagi dua. Toharoh suci dari hadas dan toharoh dari najis. Gitu. Ini sikat-sikat aja. Hadas itu terbagi dua lagi. Hadas kecil, hadas besar. Nah, kalau kita mau sholat, kita harus pastikan suci dari hadas kecil, hadas besar. Kalau seorang sedang hadas besar, ya maka tidak boleh dia sholat sebelum dia sucikan. Ya, misalnya dia mimpi junub atau janabat, dia harus mandi, membasahi seluruh tubuhnya, ya, dengan air yang suci mensucikan. Ya, mandi ini air suci mensucikan. Para ulama ingatkan airnya tuh jangan campur dulu dengan air sabun, dengan air sampo, air yang bersih, yang apa adanya. Nanti kalau setelah itu sudah niat mandi selesai, mau sabunan, mau sampoan silahkan. Begitu ya. Atau hadas kecil, ya kita tidur, kita buang air, kita buang hajat, kita buang angin, nah itu hadas kecil. Ya. Bagaimana? Kita berwudu. Ya, kita berwudu. Ya. Kemudian sudah berwudu dari hadas kecil atau mandi dari hadas besar, ada lagi satu yang kita juga harus pastikan, tidak ada najis. Udah berwudu nih, tapi baju kita ada najis, belum suci. Belum suci, harus kita bersihkan. Nah, itu namanya toharoh. Dan ini menjadi syarat sahnya sholat. Sholat apapun tanpa toharoh tidak diterima. Sebab Rasulullah jelas mengatakan apa? La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Jadi tidak ada satupun alasan orang boleh sholat tanpa bersuci. Ya, meskipun mungkin ada ya situasi yang sangat darurat itu ada. Tapi secara umum dengan sengaja, dengan sadar nggak boleh. Ya, dalam kondisi normal tidak boleh. Ya, tidak boleh. Sholat tanpa bersuci. Ya, memang ada dalam kondisi yang sangat khusus, tidak ada air, tidak ada debu untuk tayamum. Sementara waktu sholat terus berjalan, nah itu juga ada yang mengatakan para ulama sholat saja, walau tidak berwudu, walau tidak tayamum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Nah itu namanya toharoh, suci. Ya, jangan orang mengira ya nggak apa-apa kali sekali-kali sholat tanpa berwudu, tidak. Ya, bahkan dilarang, haram sholat tanpa berwudu. Misalnya ya, mungkin aja ada orang sholat nggak enak, pengen wudu, malu, misalnya. Sholat aja deh, nggak boleh, walau pora-pora. Nah ini kadang-kadang yang agak repot nih kalau lagi sholat, ya, di tengah sholat, sholatnya batal. Gimana tuh? Lanjut pora-pora? Tidak boleh. Berhenti kita. Apakah kita diam di situ atau kita tinggalkan jamaah sholat? Ya, kita keluar, kita berwudu. Jangan kita lanjutkan sholat, karena tidak boleh sholat tanpa berwudu. Begitu ya. Jadi pastikan dulu kita sudah bersuci atau belum. Cuma memang ada kadang-kadang situasi dan kondisi orang merasa ragu. Nah ini yang agak sering terjadi. Sudah wudu dari rumah, pas sampai masjid dia ragu batal atau belum. Batal apa kagak? Tadi perasaan batal ya. Batal enggak ya? Kalau ragu-ragu gitu, tapi kita sudah berwudu yakin di rumah, maka keraguan itu tidak dianggap. Artinya apa? Kita tidak perlu berwudu lagi. Tapi kalau tadi yakin di rumah sudah berwudu, ragunya apa? Batal atau tidak? Tapi kalau ragunya tadi udah wudu apa belum? Nah itu lain lagi. Paham nggak?
Kalau ragunya udah wudu apa belum, maka belum wudu. Kalau ragunya sudah batal atau tidak, maka belum batal. Gitu, ya. Itu namanya nanti ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakk. Perkara yang yakin tidak dapat dihilangkan dengan yang syak, yang ragu-ragu. Begitu ya. Termasuk juga masalah najis ya. Secara umum tadi najis ya membuat kita tidak suci saat itu. Tapi bukan berarti batal wudunya. Misalnya kita udah wudu, celana kita, kaki kita kena najis. Apakah batal wudunya? Wudunya nggak batal, tapi kita belum suci sempurna. Ya, kita nggak perlu wudu lagi, cukup yang kena najis dibasuh, apakah tangan kita, apakah baju kita, dan seterusnya. Ya. Najis itu apa aja, Bu? Najis itu apa aja? Baik, enggak, ya macam-macamnya. Benda-benda yang disebut najis apa saja? Di antaranya kotoran manusia, termasuk juga kotoran hewan. Ya, kotoran hewan najis. Meskipun kotoran hewan nanti ada yang membagi, ada yang bilang najis, ada yang tidak sebagian hewan. Tapi yang paling hati-hati, ya apalagi dalam madzhab Syafi'i, semua kotoran hewan itu najis. Apalagi yang dianggap najis? Darah termasuk najis. Kecuali darah-darah yang sedikit. Nyamuk itu tidak dianggap najis, dianggap namanya ma'fu, ditolerir. Karena darah yang dianggap najis itu namanya darah yang mengalir, daman masfuhan, darah yang mengalir, najis dia. Ya makanya ada makanan yang katanya dari darah kemudian disimpan jadi beku, itu haram itu, nggak boleh. Udah najis haram pula. Begitu ya. Apalagi yang namanya najis? Bangkai itu najis, kecuali hewan-hewan kecil, serangga-serangga kayak nyamuk, lalat itu nggak apa-apa. Tapi bangkai itu najis. Ya. Kemudian termasuk najis juga adalah khamr. Mayoritas para ulama mengatakan khamr itu najis. Nah, itu kalau kena badan kita, pakaian kita harus dibersihkan. Baik, itu pertama ya. Syarat sahnya sholat pertama adalah thaharah, betul? Baik, yang kedua, syarat sahnya sholat apa? Niat itu rukun. Jadi bedakan kan? Syarat itu sesuatu yang harus kita lakukan, bukan bagian dari ibadah itu, atau bukan bagian dari sholat. Kalau niat, ruku, sujud itu namanya rukun, karena dia bagian dari sholat. Baik, syarat sah sholat kedua apa? Menutup aurat. Menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Dan ini para ulama ambil dari surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wahai anak Adam, kenakan pakaian kalian setiap hendak ya ke masjid, maksudnya sholat ke masjid. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud perhiasan zinah di sini adalah athiyabu fis shalah, pakaian dalam sholat. Ya, dan dalam hadis dijelaskan lebih rinci kewajiban menutup aurat saat ibadah sholat. Jadi harus menutup aurat ketika sholat. Nah, batasannya kalau orang laki batasannya adalah antara pusat dan lutut. Wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan telapak tangan. Jadi itu aurat. Ya, meskipun tidak ada orang, meskipun di kamar sendirian, lampunya dimatiin, tetap wajib menutup aurat. Jadi bedakan. Kalau dalam sehari-hari di luar sholat kita menutup aurat, tapi kalau sendiri, misalnya maaf kita pakai celana pendek orang lain, boleh nggak? Boleh saja. Gitu ya. Wanita misalnya sehari-hari di rumah ya nggak ada orang laki, orang asing segala macam, nggak pakai kerudung, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat meskipun nggak ada orang tetap harus menutup aurat karena itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya ini tentu juga menggambarkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang agung,
ibadah yang sangat mulia, di mana ketika kita melaksanakannya, kondisi kita sudah berada dalam kondisi yang baik, yang siap, yang layak. Ya, kita layak, ya selayaknya kita menghadap Zat yang Maha Mulia dan Maha Agung. Baik, kalau di tengah sholat atau saat mau sholat ternyata auratnya terbuka, tersingkap, ya entah dengan satu hal lain sebab angin, tahu-tahu anak kita narik-narik misalnya. Apakah lantas batal sholatnya? Ya, ada beberapa perincian kata para ulama. Jika sengaja dia buka auratnya, jilbabnya sengaja dia buka, ya batal. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana? Jika sebentar saja dan langsung segera dia tutup, tidak batal. Tidak batal. Ya, mohon maaf, pakai sarungnya melorot. Kelihatan tuh pahanya itu. Diemin aja. Ya. Tapi kalau segera ditarik, ya, dipakai lagi, nah itu nggak apa-apa. Ya, tidak batal. Tapi kalau dibiarkan sekian lama, ya itu jadi batal. Jadi batal. Ya. Atau tidak sengaja, tapi sedikit saja. Ya. Kalau sedikit saja, kadang-kadang ada orang bajunya bolong dikit-dikit, itu kan aurat, bisa di bagian aurat. Kalau bolongnya dikit-dikit tidak mengapa, insya Allah. Ya. Meskipun memang kalau hati-hati lebih baik. Itu kedua, syarat sahnya sholat menutup aurat. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Tidak sah sholat tanpa menghadap kiblat. Ya. Khususnya kalau dia mungkin kondisi normal, mampu dan seterusnya. Dan ini juga sudah menjadi kesepakatan para ulama, ya, karena memang juga jelas tercantum dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, maka tidak boleh seseorang dalam kondisi normal, kondisi muda, kondisi ringan, dia tidak menghadap kiblat. Kecuali ada beberapa kondisi di mana seseorang mungkin tidak menghadap kiblat. Pertama apa? Dia tidak mampu atau terpaksa, nggak mampu dia. Misalnya dia sakit, nggak ada yang bantu untuk bisa menghadap kiblat. Sementara dia harus sholat, waktunya sudah mepet. Maka sholat saja, walau tidak menghadap kiblat. Atau dipaksa, misalnya badannya diikat, ya, sehingga dia tidak menghadap kiblat. Begitu ya. Nah, itu bisa. Atau juga dalam kondisi perang dan takut juga begitu. Ya, dia bisa sholat semampunya, seadanya, tanpa menghadap kiblat. Termasuk juga tidak tahu pasti arahnya. Ini kadang-kadang sering terjadi, ya, kalau kita berada di tempat tertentu, di daerah tertentu, ya, di ruang tertentu. Ya, kalau di luar mungkin kita masih bisa tuh lihat-lihat, ya. Di dalam kadang-kadang, jangankan di sini, di dekat Masjidil Haram, kalau kita udah masuk hotel, belok kanan, belok kiri, ke depan, ke belakang, masuk kamar, kalau nggak ada arah petunjuknya, sulit juga kita menghadap kiblat begitu saja, nggak bisa pakai perasaan-perasaan. Ya. Ya, namun juga perkara ini sebenarnya pada zaman sekarang juga semakin kecil kemungkinannya, karena sekarang ini banyak aplikasi, ya, Kompas atau di HP sendiri kita bisa install, ya, aplikasi-aplikasi yang mencari arah kiblat. Itu bisa tuh, ya, ada aplikasi-aplikasi yang katanya bagus, ya, presisinya bagus, ya, itu bisa. Jadi artinya tidak tahu pasti arahnya ini jangan dijadikan perkara yang membuat kita menganggap remeh, ya. Saya kan nggak tahu arahnya, paling nggak tanya, paling nggak lihat tanda-tandanya. Kalau di hotel-hotel biasanya suka ada hotel yang menulis gitu, ya, kiblat ke sana. Kalau di Indonesia biasanya banyak umumnya begitu kan. Mungkin kalau negara-negara asing memang
yang minoritas mungkin tidak. Ya. Nah itu paling tidak bisa kita tanya, kita cari tanda-tandanya, kita pakai aplikasi, ya usahakan dulu. Kalau sudah semua usaha dilakukan, lalu dia belum memastikan, maka cari yang kemungkinan menurut perasaan dia, maka lalu dia sholat. Jika ternyata selesai sholat, ternyata arah kiblatnya berbeda, maka tidak masalah. Sholatnya dianggap sah. Ya, sholatnya dianggap sah. Ya, jadi pernah itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah pernah di tengah perjalanan, ya entah pergi atau pulang dari peperangan, ya di malam hari sholat. Ya, ya waktu itu suasananya hujan, mendung. Sebab kalau nggak mendung kan, apalagi orang zaman dulu, ya itu mereka bisa melihat bintang, tahu ya dari arah ya, dengan bintang tahu arah kiblat. Jadi mendung, akhirnya sholat. Pas sudah siang, ketahuan bahwa semalam sholatnya tidak menghadap kiblat. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'ina ma tuwallu fatamma wajhullah." Ya, kemana saja kalian menghadap Allah. Ya, jadi ayat tersebut tuh ada latar belakangnya. Ya jangan langsung dipakai saja. Wah nggak apa-apa kita ngadep kemana aja, kan kita ngadep kemana aja ngadep ke Allah. Ya jangan pakai begitu aja. Ya. Makanya kadang-kadang Al-Quran hadis itu kadang-kadang sebagian orang main pakai saja. Padahal ada latar belakang. Kenapa ayat itu turun? Bahwa kemana saja kita menghadap Allah. Ayat itu turun ketika suatu kali Rasul dan para sahabatnya sholat di malam hari yang mendung, yang gelap, dan ternyata di pagi harinya ketahuan bahwa semalam sholatnya tidak menghadap kiblat, dan itu ditolerir kalau hal itu terjadi. Tapi kalau dia misalnya sembrono, ya tidak tidak memperkirakan atau tidak memperhitungkan, nggak boleh, ya, harus diupayakan. Kemudian satu lagi, sholat tidak boleh atau boleh tidak menghadap kiblat adalah sholat di kendaraan. Ya, meskipun yang boleh mutlak itu kalau sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah, kita naik bis, kita naik kereta, misalnya kita mau sholat duha, kita mau sholat tahajud, sementara kita mungkin sudah naik bis, kita naik pesawat, kita naik apa, sholat aja sudah, takbir Allahu Akbar, yang penting kita udah berwudu. Tapi kalau sholat fardu, tetap para ulama mensyaratkan menghadap kiblat selagi mungkin. Tapi kalau nggak mungkin, ya tetap saja juga sebisanya ya. Sebab kalau kayak di pesawat itu nggak gampang menghadap kiblat. Mungkin kita sholat di lorong-lorong ya nggak bisa. Ya kalaupun ada, ya kalau saya baru tahu tuh ada cuma pesawat Saudi saja. Kalau pesawat yang lain saya belum tahu. Ya jadi kalau pesawat Saudi itu pun ternyata nggak semuanya. Di belakang tuh biasa ada musola, cukup untuk 2-3 orang. Itu bisa tuh kita menghadap kiblat untuk. Tapi kan juga nggak semua orang tahu, nggak semua orang bisa. Ya dari depan ke belakang gitu ya, ke bagian ekor pesawat. Ya, ya akhirnya ya tidak mengapa, insya Allah sholat seadanya di kursi pesawat walau tidak menghadap kiblat. Kalau kondisinya tidak memungkinkan. Kalau kondisinya memungkinkan, maka usahakan kita menghadap kiblat. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah, para ulama mengatakan boleh sholat sunnah tidak menghadap kiblat dalam berbagai kondisi selama dia di kendaraan. Baik, itu syarat ketiga. Syarat keempat, terakhir, syarat sholat apa? Apa terakhir syarat sholat? Masuk waktu. Jadi sholat itu sebagaimana Allah katakan apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin kitaban mawquta. Jadi sudah tercatat, termaktub ya berdasarkan ketentuan waktunya masing-masing. Jadi nggak boleh sholat lebih cepat dari waktunya atau ditunda hingga keluar waktunya. Walau tinggal semenit, kita mau buru-buru nih, ya kita mau buru-buru nih, kalau kita tunggu sampai masuk waktu nggak cukup nih. Ya udahlah kita sholat duluan aja, walau kurang semenit, tetap nggak boleh. Tetap tidak boleh. Harus pastikan masuk waktu. Ya, dan kalau sekarang sih gampang, tinggal lihat jam selesai.
ya, atau lihat jadwal. Tapi sebenarnya waktu sholat itu ada kriterianya, ya. Jadi dari zuhur, kapan zuhur itu waktu sholatnya? Kapan masuk waktunya zuhur? Ketika matahari tergelincir. Jadi kalau matahari itu ada di atas persis, lalu tergelincir sedikit, nah itu namanya waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai dikatakan bayang satu benda sudah melebihi benda asli. Jadi kalau ada tombak 1 meter, bayangnya 1 meter lebih sedikit, habis waktu zuhur. Akhir waktu zuhur masuk waktu asar. Waktu asar sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Meskipun ada yang mengatakan ada waktu utama, ada waktu darurat. Kalau waktu utama dari tadi matahari, ya Pak, bayangnya itu lebih panjang sampai matahari mulai kuning. Sekiranya orang kalau lihat nggak silau lagi. Nah, itu sebenarnya sudah habis waktu utamanya. Tinggal waktu sisa-sisanya. Makanya usahakan jangan sholat asar udah mepet-mepet. Ya, matahari udah kuning. Itu ibaratnya waktu utamanya sudah lewat. Kemudian yang ketiga, matahari terbenam, masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini waktu yang paling singkat. Bahkan ada pendapat ya dalam mazhab Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i ini punya satu pendapat yang meskipun ini tidak dijadikan patokan, tapi setidaknya menunjukkan bahwa sholat maghrib itu semestinya jangan ditunda-tunda. Karena menurut mazhab Syafi'i, bahkan mazhab dalam qaul jadidnya, kalau pendapat terakhir kata beliau, waktu maghrib itu adalah hanya seukuran seseorang azan, ya. Kemudian dia bersuci, berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian dia sholat maghrib 3 rakaat, berzikir sebentar, sholat sunnah 2 rakaat, habis waktu. Ya, jadi mungkin nggak sampai 1/4 jam 20 menit habis waktu. Yaitu gambaran bahwa waktu maghrib sangat singkat. Meskipun biasanya yang banyak dijadikan patokan waktu maghrib itu sampai kapan? Ya sampai isya. Ya isyanya kapan? Sampai isya, sampai jam 6:30 ya. Sampai hilangnya mega merah. Ya, jadi kalau kita mah udah jarang lihat kayak gitu ya. Kalaupun dulu waktu masih kecil di sawah apa itu kan kelihatan tuh mega merah. Ya, kalau sekarang tuh paling mungkin lihat kalau kita lagi di jalan tol tuh kelihatan banget. Kalau pas lagi maghrib tuh mega merah masih ada. Masih ada mega merah, masih ada maghrib. Ya. Mega merah habis, berarti habis waktu maghrib. Seiring itu masuklah waktu isya. Nah, masuknya waktu isya, nah ini yang unik ya, dalam beberapa hadis ya, dikatakan bahwa waktu isya itu hingga nisful lail. Nisful lail itu apa? Setengah malam. Ya. Ada bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, waktu isya itu sampai 1/3 malam pertama. 1/3 malam. Itu apa yang dimaksud? Itu disebut dengan waktu waktu ikhtiari, waktu yang mulia, waktu yang lebih utama dilakukan. Jangan ditunda-tunda sampai waktu berikutnya. Ya, itu namanya waktu ikhtiari atau juga disebut waktu yang utama, afdholiyah. Ya, jadi apakah 1/3 malam pertama atau setengah malam? Ya, jadi jangan kita tunda, antar aja lah sholat isyanya sekalian tahajud jam 3, itu udah lewat waktu. Waktu utamanya sudah lewat. Begitu ya. Jadi kalau 1/3 malam pertama, 1 malam dibagi 3. Ya. Katakanlah maghrib, malam dimulai dari maghrib jam 6. Subuh jam berapa? Sekarang katakan jam 5 ya, setengah 5 ya. Katakanlah malam itu 11 jam. 11 jam dibagi 3 jadi berapa? 4 jam. Ya, kira 3 jam setengah atau 4 jam. Baik. 3 jam setengah. Dari jam 6, 7 ya. Kita maghrib jam 6 misalnya. 7, 8, 9, setengah 10. Setengah 10 itu 1/3 malam pertama. Ya, maka
setengah 10 itu akhir waktu isya, akhir waktu utamanya. Ya. Ada yang mengatakan sampai setengah malam, ya dibagi dua aja tadi. Ya, jadi kira-kira jam 11, jam 12. Itu waktu isya. Ya. Dan uniknya kalau untuk sholat isya ini, ya, meskipun susah juga dipraktekkan, ya, sholat isya itu para ulama mengatakan sunnahnya dilakukan di akhir waktu. Ya, tapi di akhir waktu utama ini, bukan di akhir waktu menjelang subuh. Ya, jadi memang ada dua waktu utama tadi. Kalau waktu yang ittirorinya itu sampai subuh, sampai terbit fajar. Jadi kalaupun kita misalnya ketiduran, bangun jam 2, jam 3 masih bisa sholat isya. Tapi kalau kita normal, kondisi normal, jangan melewati batas waktu tadi. Ya, dan itu selayaknya sholat isya ini, selayaknya adalah akhir dari aktivitas kita di hari ini. Ya, ini yang repot nih. Harusnya habis sholat isya, nggak ngapa-ngapain lagi, kita udah siap-siap tidur. Ya. Masalahnya kita di sini malah acara kadang habis isya. Ya. Belum makan-makan segala macam. Baik, intinya semakin cepat kita tidur, semakin baik, akan semakin cepat kita bangun. Adapun sholat subuh, waktunya kapan? Sejak terbit fajar hingga kapan? Terbit matahari. Terbit fajar hingga terbit matahari. Nah, itu waktu subuh. Ya, demikian waktu-waktu sholat yang menuntut kita untuk memperhatikan agar sholat kita terlaksana pada waktunya. Jangan sampai dengan sengaja kita tunda-tunda, kita akhir-akhirkan. Ya, semakin segera kita sholat semakin baik, dan tentu saja kalau kita laksanakan secara berjamaah akan lebih baik lagi. Baik, para hadirin sekalian, ya, kurang lebih demikian ya sedikit penjelasan tentang syarat-syarat sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Udah mau isya ya? Udah isya belum? Dikit lagi. Ibu-ibu, silakan mau nanya, ibu-ibu. Merem saat sholat lah intinya. Ya, maksudnya hukum merem memejamkan mata saat sholat. Ya, memejamkan mata saat sholat secara umum boleh, tidak dilarang, tidak membatalkan sholat. Cuma umumnya para ulama mengatakan itu juga bukan ya amalan sunnah khusus. Ya, sebab ada sebagian orang biar pengen khusyuk dia pejamkan matanya. Ya, itu bukan amalan khusus. Jadi nggak ada ajaran khusus untuk memejamkan. Artinya, apalagi tadi ada sebabnya, tidak mengapa memejamkan mata, ya. Tidak mengapa, tidak membatalkan sholat, tidak juga insya Allah merusak sholat. Tapi dia memang bukan amalan khusus. Artinya, misalnya orang biar khusyuk, dia pejamkan matanya, itu tidak ada ajarannya secara khusus. Boleh, tidak membatalkan sholat. Baik, silakan. Ya, itu Rasulullah biasa lakukan begitu. Ya, cuma resikonya kalau di kita, ya bisa-bisa orang pada ketiduran. Ya, jadi memang untuk sholat isya sunnahnya itu di akhir waktu utama. Berarti kalau mengikuti tadi sholat isyanya itu sekitar 9:30. Ya, sholat isya sekitar 9:30 atau jam 9. Cuma masalahnya kalau kita lakukan itu lalu kita jadi tidak berjamaah sholat, lebih baik kita berjamaah sholat di awal waktu. Itu lebih utama karena tuntutan berjamaah lebih kuat. Itu mungkin cocok kalau kayak di pesantren, ya, masyarakatnya terbatas, ya, di tempat-tempat yang sudah spesifik begitu ya, bisa dikendalikan orang, ya, atau mungkin pas lagi ada acara sholat isyanya ditunda, itu nggak apa-apa, ya, itu boleh. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar sholat isya itu menjadi akhir dari aktivitas kita. Ya, makanya Rasulullah dikatakan apa? Rasul itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya, ya, dan ngobrol sesudah isya, gitu ya. Ngobrol sesudah isya itu tidak disukai oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita malah ngobrolnya mantap bener kalau dari isya. Ya. Sampai begadang.
Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pada sekalian pengajian kita pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.